Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja mengucapkan selamat mengikuti ibadah secara online. Kepada jemaat GKJ Telogosari, juga untuk para tamu, serta para pemirsa dimanapun berada. Ibadah pada pagi hari ini, Minggu tanggal 6 September 2020 akan dilayani oleh Ibu Kartika Purwandari dengan tema Ibadah sebagai Tanda Keselamatan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Majelis akan membacakan informasi warta gereja sebagai berikut. Yang pertama-tama, ibadah gereja minggu depan masih dilaksanakan secara online. Sedangkan ibadah tatap muka hanya dilakukan khusus untuk ibadah pemberkatan nikah dan pelayanan baptis dewasa dengan mematuhi protokol kesehatan dengan jumlah peserta yang terbatas. Kemudian untuk persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan lain-lain, bisa disampaikan melalui kantor gereja setiap hari pada jam-jam kerja. Atau bisa juga disampaikan melalui transfer ke Bank BCA atas nama Bapak Pendeta Anung Tri Rumantyo dengan nomor rekening 8545422324. Bisa juga melalui Bank Jateng atas nama Ibu Tri Susutyaningsih dengan nomor rekening 2088068575. Bisa juga persembahan diserahkan kepada majelis blok pada saat mendatangi jemaat kembali untuk membagikan liturgi. Kemudian ada gerakan 5.000 yang masih dibutuhkan untuk membantu biaya operasional keuangan anak-anak yang kesulitan operasional di SMA Masehi 2 Semarang. Informasi selanjutnya dari tim multimedia. Tim multimedia pada saat ini membutuhkan kamera mirrorless, kedua handycam, dan kebutuhan untuk multimedia itu dibutuhkan dana sebesar kurang lebih 20 juta rupiah. Pada saat ini, Majelis Gereja telah menerima persembahan dari para donatur untuk mendukung pelayanan tim multimedia sebagai pengadaan peralatan. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih atas persembahannya. Tuhan memberkati. Bagi jemaat yang ingin mendukung pelayanan multimedia, dapat menyampaikan dukungannya kepada Majelis Gereja atau kantor gereja. Mengingat di masa pandemi, pelayanan multimedia gereja sangat dibutuhkan. Atas persembahannya dan dukungannya diucapkan terima kasih. Kemudian informasi selanjutnya, pada bulan Oktober nanti akan menjadi bulan keluarga, sekaligus bulan Riyaya Unduh-Unduh. Pada jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri. Ada berita bahagia, telah dilangsungkan pertunangan pada tanggal 1 Agustus 2020 di GKJ Jatinom Klaten atas diri Saudari Natasha Fanani Kristiana SSI, warga GKJ Telogosari, dengan Saudara Arditya Jati Asmara SSI, warga GKJ Meranggen. Pertunangan dilayani oleh Bapak Pendeta Wahyu Nirmala dari Pendeta GKJ Jatinom. Saksi-saksinya adalah Bapak Pendeta Anung Tri Rumantyo dan
Bapak Pendeta Bintoro. Demikian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita menyiapkan diri dan hati kita menghadap kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat teduh dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan manusia bukan hanya sebagai makhluk yang bekerja terus, tetapi juga sebagai makhluk yang beribadah. Itulah sebabnya Allah mencantumkan satu diktum dalam Dikalog 10 perintah Allah sebagai sebuah perintah dengan berkata, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat," yang artinya manusia harus mengkhususkan satu hari dan hari-hari yang lain, agar manusia beristirahat dan beribadah kepada Allah. Karena itu, kita masuki ibadah dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Jemaat bersama-sama kami undang untuk berdiri. Kita masuk dalam ibadah dengan pujian dari Kidung Jemaat 21, bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengawali ibadah pagi ini dengan votum dan salam. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus
ada pada kita sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dalam ibadah hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan tema ibadah sebagai tanda keselamatan. Manusia diciptakan sebagai gambar Allah. Hal ini menunjukkan keterhubungan antara manusia dengan Allah. Salah satu bentuk keterhubungan itu melalui ibadah. Manusia tidak akan pernah menjadi manusia utuh sebagai manusia jika manusia tidak pernah beribadah. Melalui ibadah, manusia merayakan keselamatan pemberian Tuhan dan sekaligus bersyukur atas anugerah keselamatan tersebut. Ibadah harus dilakukan dengan penuh kerelaan untuk bersyukur sebagai tanda keselamatan. Mari kita pujikan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 405, bait 1 dan 3. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Pengakuan dosa. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Seiring dengan berjalannya waktu, kadang kasih yang kita miliki terkikis oleh persoalan hidup yang menghimpit dan menekan kita. Kita mengabaikan ibadah sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Kita mengabaikan kebutuhan sesama karena lebih mementingkan diri. Saat ini, kita diberi kesempatan untuk menyampaikan semua itu kepada Tuhan. Kita ungkapkan melalui pujian Kidung Jemaat 25, bait 1 dan 3, Ya Allahku di cahayamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki dalam berita anugerah. Karena kasih-Nya, Tuhan berkenan melimpahkan anugerah-Nya kepada setiap orang yang dengan tulus hati mengaku dosa di hadapan Tuhan. Terimalah berita anugerah. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangan-Nya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payah-Nya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperoleh-Nya berjalan di hadapan-Nya, seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternak-Nya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 10 sampai dengan 11. Dilanjutkan dengan petunjuk hidup baru yang terambil dari surat Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tanggapi petunjuk hidup baru dan berita anugerah dengan pujian dari PKJ 264 bait pertama dan kedua. Apalah arti ibadahmu?
Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk hari Minggu yang Tuhan karuniakan kepada kami kembali. Untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh beribadah melalui ibadah online pada hari Minggu ini. Semua boleh terjadi karena kehendak dan perkenanan Tuhan. Semua boleh terjadi karena Tuhan menghendaki. Kami mengucap syukur untuk kesempatan Minggu indah ini Tuhan. Kami boleh memuji Engkau. Kami boleh menyatukan hati di dalam doa. Kami boleh bersama mendengarkan sapaan firman-Mu. Kami boleh memberikan kembali persembahan, di mana kami sudah menerima berkat-berkat yang datang dari Tuhan, yang kami tidak mampu menghitungnya. Biarlah Bapa berkenan akan ibadah yang bersama-sama akan kami jalani pada minggu ini, dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, kami mengingat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Allah jamah, Allah pulihkan, Allah sembuhkan dengan segala cara yang boleh Tuhan pakai. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan pemulihan secara sempurna kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Keluarganya Tuhan beri kekuatan dan kemampuan untuk boleh mendampingi dan merawat. Jikalau ada yang dirawat di rumah sakit, Allah memberkati tim medis untuk boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka, menyalurkan kesembuhan yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi pergumulan. Di masa-masa ini Tuhan, yang dirasa secara manusiawi berat, Tuhan menolong mereka, Tuhan membebaskan mereka dari persoalan dan pergumulan yang dirasakan berat. Karena semua sudah Tuhan tanggung, dan Tuhan sendiri yang menanggung semua persoalan dan memberikan jalan keluar. Bagi saudara kami yang hendak mundur daripada-Mu, tarik mereka kembali untuk kembali kepada-Mu. Berkat Tuhan boleh mereka rasakan, dan penyertaan Tuhan boleh mereka rasakan, sehingga iman mereka tetap tertuju kepada-Mu. Berkati seluruh jemaat GKJ Tlogosari dengan segala keberadaan mereka, di rumah mereka masing-masing, di dalam pekerjaan. Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan berkat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masing-masing keluarga. Tuhan memberkati dengan kekuatan dan kesehatan untuk seluruh anggota keluarga. Tuhan memberkati setiap orang tua di dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Di dalam mencari nafkah, Tuhan memberikan berkat kemampuan. Berkati anak-anak kami Tuhan di dalam studi mereka, yang harus mereka jalani dengan daring. Tuhan sendiri yang memberikan sukacita. Jauhkan mereka dari rasa bosan, dan biarlah mereka bertanggung jawab akan tugas studi mereka. Berikan anak-anak kami keberhasilan. Berkat-Mu untuk usaha anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan sediakan dan Tuhan berikan tepat pada waktunya. Yang mencari pasangan hidup, Allah juga memberikan tepat pada waktunya dan seiman dengan anak-anak kami. Berkat-Mu Tuhan untuk para lansia. Di masa pandemi ini Allah melindungi mereka, memberikan mereka kekuatan kesehatan, menjauhkan mereka dari sakit penyakit yang saat ini sedang mewabah. Juga bagi seluruh jemaat, Allah menjauhkan dari virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus, Kau mengasihi setiap kami, seluruh jemaat GKJ Tlogosari. Untuk itu, penjagaan, penyertaan, pertolongan Allah terus Tuhan nyatakan. Berkat-Mu untuk seluruh majelis yang boleh melayani dengan segala cara yang dipakai pada saat ini. Tuhan berikan hikmat marifat, kemampuan di dalam mereka harus rutin membagikan segala hal yang dibutuhkan oleh jemaat di GKJ Tlogosari demi terselenggaranya ibadah di setiap minggu. Berkat-Mu Tuhan untuk para petugas yang Tuhan percaya, khususnya tim multimedia. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai bentuk syukur mereka kepada Tuhan. Dengan segala daya upaya,
dengan segala sarana yang boleh disediakan oleh masing-masing anggota tim multimedia. Tuhan memberkati mereka. Dan kerinduan kami Tuhan untuk memiliki segala alat, baik itu handycam, kamera, Tuhan sendiri yang akan menyediakan melalui kerinduan kami untuk memberikan persembahan guna terwujudnya segala sarana prasarana untuk tim multimedia dan berlangsungnya rekaman ibadah setiap hari Minggu. Tuhan Yesus, berkat-Mu untuk pendeta kami dan seluruh keluarganya. Tuhan menjaga, melindungi, Tuhan menyertai dalam setiap pelayanannya. Berkat-Mu juga untuk persiapan kami, calon pendeta kami. Kiranya Tuhan memberkati dengan segala yang dikerjakan pada masa-masa ini. Semua boleh berlangsung dengan baik sehingga kami boleh memiliki pendeta kedua di GKJ Tlogosari ini. Berkat Tuhan untuk Kota Semarang ini, damai sejahtera Tuhan menyertai. Berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberikan damai sejahtera. Berkat Tuhan untuk dunia ini, segera Tuhan memulihkan kondisi dunia ini dan hentikan pandemi COVID-19 ini. Inilah doa kami. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu, Roh Kudus menyertai kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima pewartaan Sabda Tuhan yang pada minggu ini Sabda Tuhan terambil dari surat Ibrani, khususnya dari surat Ibrani 10 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Ketekunan. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema firman pada hari ini adalah ibadah sebagai tanda keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus disalib sebagai bentuk karya penyelamatan, maka ketika proses itu terjadi, Tuhan Yesus menunjukkan dengan sobeknya tirai bait Allah. Dan tanda sobeknya tirai bait Allah ini sebagai wujud bahwa kembali dipulihkannya relasi antara Allah dan manusia. Kita tahu bahwa pada masa Perjanjian Lama, relasi antara manusia dan Allah rusak oleh karena perbuatan dosa yang pertama kali oleh Adam dan Hawa. Nah, datanglah Tuhan Yesus Kristus sebagai utusan Bapa
untuk kembali memulihkan relasi itu, memberikan keselamatan kepada manusia. Sehingga tidak ada lagi sekat di antara manusia dan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanda yang diberikan oleh Allah bahwa relasi antara beliau dengan manusia dipulihkan pada masa ini dimaknai dengan prosesi ibadah. Ibadah adalah satu bentuk perwujudan bagaimana cara manusia atau cara orang beriman mengungkapkan hubungan manusia dengan Allah dalam suasana kasih. Sehingga ibadah seharusnya menjadi peristiwa yang menyenangkan dan kita terus merayakannya. Karena ibadah sebagai bentuk perwujudan cinta kasih itu mengungkapkan bahwa kita mengucap syukur atas keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi pandemi seperti ini, apakah kita masih terus memaknai ibadah itu sebagai bentuk relasi kita dengan Allah, di mana di dalamnya ada makna cinta kasih dalam bentuk keselamatan yang sudah Allah berikan kepada kita, atau sepertinya ibadah saat ini tidak bermakna? Nah, sebenarnya ibadah dalam bahasa Ibrani itu memiliki arti dibahasakan abodah, yang artinya adalah mengabdi, melayani, bekerja. Ibadah bukan sekedar punya makna secara vertikal, tetapi juga punya makna secara horizontal. Nah, ketika kita memaknai ibadah itu dalam makna vertikal, yang artinya perwujudan ungkapan syukur kita untuk membangun relasi yang baik antara kita dengan Allah, memulihkan kondisi yang baik antara kita dengan Allah, itu adalah sesuatu yang bisa kita nikmati dalam kebersamaan di dalam merayakan cinta kasih Tuhan. Ibadah secara horizontal mengajak kepada kita untuk bagaimana kita memaknai ibadah itu dalam bentuk relasi kita kepada Allah yang diwujudkan dalam bentuk relasi kita dengan sesama kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada masa pandemi ini untuk melaksanakan ibadah sepertinya kalau dikehendaki seperti pada waktu yang lalu, kita bisa bersama-sama datang ke gereja, kita bisa saling bertatap muka, kita bisa saling mengungkapkan percakapan-percakapan, tidak mungkin. Karena situasinya memang tidak diperkenankan. Nah, apakah kemudian ini secara ibadah vertikal, relasi kita dengan Allah, sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas kasih yang sudah diberikan kepada kita, kemudian tidak bermakna? Kalau memang ibadah itu sebagai bentuk perayaan yang harus kita maknai sebagai bentuk cinta kasih Allah atas karya keselamatan yang diberikan kepada kita, maka seharusnya lah kita selalu merindukan ibadah itu untuk kita jalani. Apapun bentuknya, apapun modelnya, kalau saat ini memang kita harus menjalani ibadah itu secara online, artinya kita menatap sarana media yang boleh kita pakai untuk bagaimana kita bisa mengikuti ibadah secara online, kita nikmati itu. Rasakan bahwa kehadiran Allah sungguh-sungguh ada. Nikmati, rayakan bahwa cinta kasih Allah itu mengalir dalam suasana ibadah online yang kita jalani. Jangan kita berpikir atau menganggap bahwa ibadah online ini tidak sekidmat, tidak istilahnya seperti saat ibadah secara ragawi. Khidmat atau tidak,
itu tergantung daripada kita, apakah betul-betul kita merasakan cinta kasih Allah dalam proses ibadah itu sebagai bentuk perwujudan keselamatan yang sudah Allah karuniakan sampai hari ini. Mengapa saya masih bisa beribadah? Karena Allah sudah memberikan keselamatan kepada saya. Dan keselamatan itu boleh saya nikmati terus-menerus. Oleh karenanya, saya harus selalu membangun persekutuan dengan Allah melalui ibadah secara vertikal kepada Allah, kepada Tuhan. Kalau saat ini dalam bentuk online, saya akan menikmatinya. Saya rindu setiap hari Minggu, setiap hari Jumat ada persekutuan. Karena disitulah saya bisa mengungkapkan dan saya bisa merasakan persekutuan dengan Allah itu sungguh luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu yang harus menjadi makna bagi kita. Itu yang harus menjadi panggilan kepada kita. Bagaimana saya bisa menunjukkan bahwa ibadah yang boleh terwujud ini menjadi bagian terus-menerus Allah mewujudkan karya cinta kasih-Nya kepada saya. Nah, apakah kemudian berhenti di situ? Ketika saya sudah menerima karya keselamatan itu, apakah hanya dalam wujud persekutuan saja saya mewujudkan ibadah atau abodah dalam bahasa Ibrani tadi? Tidak. Ibadah itu harus mewujud terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam surat Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadah yang sejati. Artinya apa? Ibadah itu tidak berhenti cukup dalam bentuk liturgis, tetapi ibadah itu harus kita wujudkan dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa mewujudkan secara nyata bentuk ibadah itu dalam relasi kita dengan sesama kita. Ketika kita bisa mengatakan aku bertemu dengan Tuhan, caranya bagaimana? Saat kita bertemu dengan sesama kita. Tuhan katakan, apakah kamu sudah bertemu dengan saya? Apakah kamu sudah memberikan pertolongan kepada orang yang, memberikan baju kepada orang yang telanjang, memberikan makan kepada orang yang kelaparan, memberikan tumpangan kepada orang yang dalam perjalanan jauh, menengok orang-orang dalam penjara? Itu adalah ibadah. Ketika itulah kamu bertemu dengan saya. Perwujudan ibadah yang hidup, yang berkenan kepada Allah diwujudkan dengan itu. Dan yang kudus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana di masa pandemi ini? Ibadah seperti apa yang harus kita wujudkan? Ketika ibadah online itu mewujud di setiap hari Minggu atau di setiap hari Jumat, mari kita nikmati ibadah itu sebagai bentuk perwujudan cinta kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Untuk membangun relasi yang akrab antara Allah dengan kita. Kemudian, apa yang sudah kita terima dalam ibadah itu, kita wujudkan dalam bentuk kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menerima satu firman dan mengajarkan kepada kita untuk bagi hidup ini, itu harus kita wujudkan. Kita nyatakan cinta kasih kita kepada sesama kita. Setiap hari bangun relasi yang baik dengan pasangan hidup kita. Setiap hari bangun relasi yang baik dengan anak-anak kita. Setiap hari bangun relasi yang baik dengan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dipertemukan dengan kita. Rekan sekerja kita, tetangga kita, mari berikan diri kita untuk mereka. Berbagi kasih tidak hanya seperti itu, tetapi kita juga mewujudkan dengan berbagi apa yang kita miliki. Berikan semampu kita.
dengan ikhlas. Karena semua itu menjadi bagian dari kita sebagai perwujudan ucapan syukur kepada Allah atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan pernah kita memegang milik kita dengan erat-erat. Karena ketika ngengat datang, dia akan menghabiskan semuanya. Tetapi selalulah buka tangan kita untuk berbagi dengan sesama kita. Apapun bentuknya, apapun wujudnya. Nah, ibadah secara vertikal sudah kita wujudkan, ibadah secara horizontal juga sudah kita wujudkan. Dan semua akan mendatangkan kebaikan untuk hidup kita. Itu sebagai bentuk ucapan syukur kita atas keselamatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk masa depan kita. Oleh karena itu, kita wajib membaginya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ibadah yang sejati adalah memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita wujudkan itu. Terus nikmati ibadah sebagai bentuk perayaan ucapan syukur kita atas keselamatan yang sudah kita berikan. Dan ibadah yang bisa kita bagikan secara horizontal kita bagikan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Karena itu menjadi bentuk ungkapan syukur kita atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Selamat menunjukkan ibadah yang sejati, senyampang Tuhan masih memberikan kehidupan kita di dunia ini. Amin. Tuhan memberkati. Kita masuk dalam saat teduh. Terus Tuhan, kami boleh mewujud nyatakan ibadah yang seturut dengan panggilan Tuhan. Ketika kami sudah menerima keselamatan itu, maka persekutuan dengan Tuhan harus kami bangun terus-menerus. Sebagai wujud kami mengucap syukur dan kami boleh terus merasakan kasih itu. Dan tidak berhenti di situ Tuhan. Kami boleh membagikan setiap karya cinta kasih Tuhan itu kepada sesama kami. Biarlah kami terus rindu datang beribadah kepadamu, merayakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam bentuk apapun, kami terus rindu Tuhan, datang beribadah kepadamu. Dan kami boleh mewujudkan ibadah yang sejati, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang kudus, dan ibadah yang hidup dalam kehidupan kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala kesalahan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita saatnya kita akan menyampaikan persembahan kita. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat-Nya dalam hidup kita melalui persembahan yang telah kita siapkan. Bersama Daud kita mengatakan, Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu ya Tuhan. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, Ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 12-14. Untuk itu kita akan iringi dengan menyanyikan kidung jemaat, Tuhan betapa banyaknya. Berdiri, mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang sungguh mengasihi kami mengucapkan syukur dan kami menghadap kehadirat-Mu kembali oleh karena Tuhan telah memberikan waktu untuk kami
dapat menghaturkan persembahan berupa uang yang tidak sebanding dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, namun kami percaya Engkau sendiri yang akan mensucikan dan mencukupkan persembahan ini. Berkati Tuhan untuk setiap pribadi dan setiap keluarga yang telah mempersembahkan persembahan ini. Berkati pula petugas yang telah ditunjuk untuk mengelola, agar persembahan ini dapat digunakan sebaik mungkin dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berilah mereka kejujuran dan kesabaran. Tuhan, kami juga mendoakan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Anung Tri Rumantio dan keluarganya. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, oleh karena kami memerlukan pemeliharaan iman kami, Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberikan kesabaran dan kekuatan. Bila sebentar lagi kami akan pulang, Tuhan, tuntunlah kami hingga sampai di rumah dengan sukacita, oleh karena Engkau telah mengingatkan kami untuk di dalam firman-Mu untuk kami senantiasa bersyukur, beribadah, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akhiri ibadah ini dengan pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Akhiri ibadah pada minggu ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 370 bait 1 dan 2, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Takkan